yang cukup dempet. Ada Esmeralda ataupun Pakito nantinya. Oke, apakah akan Lilia? Last pick dari RRQ, Lilia sudah di shadow pick. Damage-nya sih oke dari Lilia, cuman kayak lebih butuh burst nggak sih? Lebih butuh burst. Mungkin Blazing Betul. Duet dari seorang Cloud bisa, cuman kemungkinan untuk maju itu tidak selalu ada ya. Tidak 100% ada, karena balik lagi Cloud kalaupun maju dia harus ada backup. Mungkin bisa sama Esmeralda atau Kufra, tapi kalau Rolenanya udah gak ada, jadi susah damage-nya masuk ke arah teman-teman dari Onyx Zenith. Oke, ini kita bakal melihat last pick akankah dikonfirm Lunox. dari Lilia. Padahal Lunox masih ada ya, cuman Oke. ternyata teman-teman dari RRQ Mika lebih percaya ke arah Lilia. But it's okay, itu masih bisa dengan kita tahu Lilia bisa memulihkan dirinya sendiri dan juga masih cukup sustain ya di lane untuk clearing wave. Dan ini dia draft pick dari masing-masing tim, dari Onyx Zenith dan juga RRQ Mika. So buat kalian yang ada di rumah yang lagi nonton, diramaikan dan didukung. Kalau kita lihat dari komposisi masing-masing tim sebenarnya sama-sama kuat. Tapi betul sekali kemudian ada Jungle Pakito kah kali ini yang bakalan diamankan. Dan ini bakalan jadi sama-sama bermain dengan sangat agresif harusnya. Oke, Lele Pingkan Jungle, siap. Siap, kali ini ada pertukaran role sepertinya ya yang kita lihat dari teman-teman RRQ. Dimana kali ini Lele Pingkan keluar sebagai jungler dengan Pakitonya yang pastinya dari Lele Pingkan juga memang udah pasti aware banget dengan hero-nya sendiri. Tapi kita bakal melihat performa Queenie yang dia akhirnya kembali ke gold lane, dimana memang role sebelumnya juga di tim sebelumnya dia adalah gold lane. Ini harusnya sih dia udah mulai terbiasa lagi harusnya ya. Oke, betul sekali. Dan kita lihat kalau gue sih melihat dimana teman-teman Onyx Zenith Alin dapat power pick-nya, ini bakalan jadi ribet. Mungkin teman-teman dari RRQ Pingkan, RRQ Mika maksud gue dari seorang Lele Pingkan harus bisa mencari Parsia terlebih dahulu, karena kita tahu performa Alin menggunakan Parsia cukup baik. Dan ini dia match pembuka kita di game pertama antara Onyx Zenith versus RRQ Mika, dimana sudah ada trading damage aja di arah mid lane antara Gyogoi dan juga seorang Mai. Sama-sama kehilangan setengah darah ya, tapi nggak masalah, masih bisa mundur satu sama lain. Yes, pressure yang sangat tinggi memang bisa banget untuk dilakukan sama Lilia, karena memang dia udah punya 2 skill dari level 1. Sementara kita lihat ada rusuh yang dilakukan nih sama Princess Poe, dimana dia mengusir mundur dari kelarnya. Namun kalau kayak gini masih bisa diambil sih, Retribution mau nggak mau harus dikeluarkan. Dan wow, nggak di retri ternyata, dan Gyogoi yang berhasil mendapatkan red buff-nya. Wow, Gyogoi nice timing, datang di waktu yang tepat ketika Princess Poe sudah berhasil untuk menzoning mundur. Tidak dipakaikan Retribution tadi dan akhirnya berhasil di steal. Dan selamat juga ternyata dari Gyogoi-nya. Tapi kali ini satu Little Wonder juga berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Princess Poe mungkin harus pulang terlebih dahulu karena dia adalah salah satu kunci di mana Kufra nggak bisa masuk ke arah musuh dengan darah yang tinggal segitu. Harusnya dia pakai retri tadi di awal sih, jadi benar-benar langsung dibuka pakai retri, makanya retri jadi delay dan tidak ada retribution menyebabkan berhasilnya dicuri dari red buff. Namun kali ini kita lihat Queenie terkena flame shoot langsung dari Alin dan first blood pun terjadi. Kali ini Onyx mulai memegang temponya lagi. Oke, memang flame shot, tapi kali ini ada Tiny Revenge coba untuk menabrak seorang Mai. Masih berhasil mundur, di backup juga sama seorang Gyogoi. Ini sih dari Onyx Zenith harus main lebih sabar lagi. Kenapa? Karena dari seorang kelarnya lagi ketinggalan level, dimana dia nggak dapetin red buff. Maka dari itu mungkin harus sedikit lebih bersabar lagi. Oke, Princess Poe coba masak Tiny Revenge menabrak seorang Rain. Berhasil, ada Bouncing Ball digunakan juga. Belum ada Shadow Kill, kali ini bakalan cuma basic attack aja harusnya. Dan masih berhasil untuk selamat dari seorang Princess Poe. Tapi Lele Pingkan berusaha untuk join di arah top lane, nggak bisa masuk karena ternyata dari seorang Rain masih cukup baik untuk mundur ke arah turret. Oke, dan kali ini sudah muncul dari turtle pertama. Sementara kalau kita lihat sudah ada gangguan dari Mei ke arah Ichel. Ichelnya juga nggak peduli, dia cukup tanky memang kalau untuk nahan damage dari Kaja di early. Apalagi yang kita tahu Kajanya adalah Kaja roamer. Sementara kalau kita lihat setup turtle mungkin akan dilakukan sama teman-teman dari RRQ, namun coba poking damage dulu dari Kelar dengan quad shadow barusan, tapi belum membuahkan hasil. Sekali dari kelarnya sih nggak bisa buru-buru, walaupun kita tahu Hayabusa harus bermain cepat. Tapi dengan keadaan yang tadi dia tertinggal level saat buff-nya dicuri oleh seorang Gyogoi, jadi dia nggak bisa terlalu agresif dulu kali ini. Harus lebih bersabar, mungkin sekitar satu turtle ini mungkin harus coba di kontes, karena kalau nggak dapet turtle nanti makin tertinggal lagi dari seorang kelarnya. Dan turtle-nya ternyata sudah mulai diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Tidak SNG kali ini Princess Poe cukup low, bakal coba menggunakan Bouncing Ball, tapi ternyata berhasil di kill dari seorang
Kufra dan juga dibalaskan kematiannya kali ini. Ada 3 player dari RQ Mika coba untuk mundur. Ichel masih cukup sustain di arah belakang dan Mai harus pulang terlebih dahulu. Alin juga masih bisa memberikan poking damage. Falling Star Moon yang miss, ternyata ada seorang Ichel kali ini tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Somehow kita lihat di arah top lane ternyata Rain berhasil ditumbangkan oleh seorang Queenie. Yo, solo kill. Dan ya, di mana Turtle berhasil diamankan dari teman-teman RRQ walaupun harus menumbalkan satu Gyogoi tadi, maksudnya satu Princess Poe. Ya. Tapi it's okay, nggak masalah karena memang buff Turtle ini yang dibutuhkan untuk dari jungle fighter agar mereka lebih kuat lagi dan pressure yang diberikan itu semakin sadis pastinya. Yes, Flame shot kemana tuh barusan? flame shot ngecek-ngecek aja sih harusnya dari seorang Alin. Tapi kali ini Alin coba untuk rotasi ke area top lane di mana udah setup 3-man ganking ditap dengan seorang Alin kali ini. Coba untuk memberikan pressure ke arah seorang Cloud tapi sudah mulai terdeteksi. Ada aplikasi sakit banget masuk ke arah seorang Mai, bakal di judgment ke arah turret. Masih bisa sama dan ternyata tidak. Ada shadow kill kali ini di backup juga dengan feeder air strike tapi Gyogoi masih cukup selesai. Apakah masih bisa mundur? Kelar dengan blazing duetnya. Dan dari seorang Queenie juga berhasil masuk ke arah depan memukul mundur teman-teman dari Onyx Zenith. Itu darahnya kelar udah nggak kelihatan sama sekali sih, itu dikagetin juga bisa ke shutdown itu. Udah item banget ya. Betul sekali dan ya rotasi yang cukup bagus memang dan defensifnya cukup oke di mana tadi defense judgment berhasil menarik posisi dari Lele Pingkan yang memang kalau misalkan nggak ditarik tadi itu pressure bakal gila banget dan emang pilihan yang tepat untuk langsung defense judgment. Sementara kalau kita lihat dari follow up damage-nya mereka udah ready di mana ada Alin tadi yang bisa langsung kasih ke scroll energy pack dan itu benar-benar langsung bocor banget dari Lele Pingkan. Yes, nice play dari seorang Mai di mana tadi dia sebenarnya karena pressure duluan ya. Dari seorang Lele Pingkannya sakit banget pas masuk ke arah seorang Mai, tapi dengan tenang dia coba untuk defend judgment dan akhirnya berhasil di backup. Tapi dari Onyx Zenith harus kehilangan satu auto turret di arah top lane. Sementara itu Kelar bener-bener gak tenang sih farmingnya. Dari early game tuh pasti aja ada yang gangguin dia. Oke, dan kalau kita lihat dari segi network mungkin sudah unggul 2000 dan Turtle kedua mulai di setup sama teman-teman dari RRQ lagi namun sudah mulai di scout oleh Mei. Dia udah ada informasi namun terlalu depan seperti dari Princess Poe untuk menjoining target. Connect karena 2 target disambut dengan Queenie tapi terlalu jauh dan tidak bisa memberikan damage, masih bisa flicker ternyata. Wow. Dari seorang Rain nyaris saja tadi terpick off lagi dan lagi oleh seorang Cloud ya, tapi masih berhasil mundur. Itu bagus banget sih tadi Tyree Revenge dan juga Tyree Revenge-nya connect ke arah 2 orang. Yang mana itu jadi bikin momen seenggaknya bisa berhasil memukul mundur teman-teman dari Onyx Zenith. Dan turtle-nya mungkin secara free didapatkan tadi oleh teman-teman dari RRQ Mika. Kita lihat teman-teman RRQ Mika bakalan coba setup, rotasinya udah mulai berarah ke area top lane di mana kita melihat ada seorang Prancis, seorang diri di sana. Kelar coba menggunakan point shadow karena seorang Ichel, tidak hasil coba dibuka kali ini memberikan sedikit saja damage ke arah seorang Ichel. Masih cukup sustain tapi kita ada Princess Poe berhadapan dengan seorang Mai dan berhasil attack down di sana. Mai kali ini bakal coba dimajuin kah? Oke, Lele Pingkan masih cukup kuat. Alin dalam bahaya, Wings by Wings digunakan dan yes berhasil kabur. Hampir aja berhasil tumbangan karena udah ada retribution juga tadi yang dipakai dan clearing minion dengan shadow kill mau tidak mau harus dilakukan sama Kelar. Karena kalau memang misalkan midnya sampai berhasil dihancurin ini visionnya bakal buruk banget untuk teman-teman dari Onyx. Betul sekali, maka dari itu mungkin teman-teman dari Onyx ini harus mempertahankan turret-turretnya. Ada 2 outer turret yang masih tersisa. Kalau misalnya outer turret dari bottom lane ini bakal berhasil didapetin, ini bakalan jadi bahaya vision buat RRQ Mika bakalan jadi lebih luas lagi. Tetapi ternyata udah setup nih dan juga mulai dipotong oleh seorang Princess Poe. Coba di backup sama Clara juga Mai, tapi udah ada Princess Poe yang tahu bakalan ada orang yang lewat sini nih. Di belakang hati-hati Mai lagi-lagi berhasil ter-take down oleh teman-teman dari RRQ Mika. Crunchy saat ini coba untuk sekedar clearing wave aja, nggak ngebiarin teman-teman RRQ Mika masuk ke area turret. Oke, dan tapi sudah mulai berkumpul nih teman-teman dari RRQ namun dia harus mundur karena mid lane-nya mulai di-push sama Kelar, jadi nggak boleh sampai trading sama turret di mid. Ini benar-benar nggak worth jadinya dan membuat teman-teman dari RRQ harus mundur. Tuh sekali harus mundur terlebih dahulu dari RRQ Mika di mana nggak bisa terlalu overcommit saat tidak ada minion. Tapi tadi juga kita lihat ada Princess Poe coba untuk memasak Tyree Revenge, nggak akan dikonekin ke siapa-siapa. Mai kali ini mungkin harus lebih menjaga posisinya karena kita lihat beberapa kali Mai hampir saja membuat dampak buruk ya ke arah teman-temannya dengan dia terpick off seorang diri. Ini Mai kuncinya dengan defense judgment itu bisa bikin momen untuk membalikan keadaan. Tapi kalau mainnya kayak tadi di pressure duluan itu dari RRQ Mika ini pinter banget. Mereka tahu, mereka cari yang kelihatan siapapun bakalan diambil dan kebetulan yang dapat itu Mai. Lalu Turtle lagi-lagi disecure oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, 3 kali Turtle ini bukan sesuatu yang baik namun kita bisa melihat dari Gyogoi udah dengan konsilnya di mana Princess Poe siap untuk menggunakan Tyrants-nya berhasil connect karena 1 target. Blazing Word langsung dibubarkan kali ini teman-teman dari Onyx. Masih punya Aegis juga masih bisa bertahan. Teman-teman dari Onyx masih bisa survive. Flame shot
masih cukup tanky. Hampir aja. Tapi bagus banget komit yang dilakukan oleh teman dari RQ Mika tadi juga berhasil membubarkan Onyx Zenith. Walaupun kita lihat ada beberapa playernya juga yang kehilangan cukup banyak darah, tapi nggak masalah, impactnya juga besar. Kali ini teman-teman dari Onyx Zenith harus lebih bersabar lagi, dan lagi-lagi Kelar bakalan coba di zoning aja di area hutannya sendiri. Gak akan dimajuin sih gue rasa, karena udah diseperti sama Mai dan juga Alin. Oke, ini Mei sama Alin benar-benar harus nempel sih, karena udah nggak mungkin banget untuk Kajanya mencari follow up lain. Follow up yang paling pasti ya emang hanya Parsia, tapi kalau emang mau main ke arah range juga masih bisa sih sebenarnya. Planet Attack, Star Lockdown ini benar-benar cukup taktis juga untuk menjadi sebuah follow up. Tapi yang menjadi masalah ini Esmeraldanya Ical harusnya dia udah keras banget sih. Ya, karena dari tadi juga nggak diganggu sama sekali dan dapet free farming, tapi kali ini Mai terbilang seorang Ical, ada Fidel yang dibuka Jivan Judgment mencoba menarik seorang Ical, tapi masih cukup tanky. Ada backup dari seorang Pinkan, kali ini Kelar menjadikan selanjutnya dan harus ter-take down di sana. Gak ada Kelar, ini jadi mana bahaya. Di bottom lane juga kita lihat ternyata ada yang menjadi bulan-bulanan warga, itu seorang Crunchy. Gak bisa bertahan lama karena Queenie udah lumayan sakit, ternyata damage-nya berasa karena seorang Crunchy ada Pinkan. Masih mencoba untuk menubah salah satu player dari Onyx Zenith, tapi ternyata tidak berhasil. Oh no, ini buruk banget. Baru banget tadi dibahas di mana Ical udah keras banget, dan tadi kita bisa melihat di mana di Judgment yang di combo sama Vital Strike bahkan gak mampu untuk menumbangkan dari Esmeraldanya Ical. Kayak cuman berkurang 1 bar aja bahkan darahnya ya dari seorang Ical. Udah cukup tanky, kali ini sih udah bisa banget buat di shutdown harusnya, karena kalau dibiarin begini terus ini Icalnya yang bakal ngacak-ngacak tim fight dari masing-masing tim. Dan kita lihat Ical masih cukup aman, bahkan dia nggak takut sama sekali. Tadi dia disamperin sama Kelar, ada Crunchy juga, nggak ada takut-takutnya dari seorang Ical. Dan Turtle Lord meskipun sudah hadir kali ini masih Lord pertama, tapi akan menambah keuntungan gold buat RRQ Mika kalau mau coba di commit. Dan kita lihat ada Ical harus berhadapan dengan 3 player, ada Fidel yang dibuka dan yes berhasil di take down ternyata, tapi Alin hati-hati Lele Pinkan mencari mangsanya dan masih berhasil mundur. Yes, bahkan 4 pemain yang datang untuk mendapatkan 1 kill ke arah Ical, tapi ini harga yang pantas sih. Namun kita lihat di mid lane, sakit banget damage dan shutdown terjadi ke arah Alin. Bahkan Rain juga menyusul menjadi kill tambahan, bakal menjadi Lord yang free sepertinya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Dan ketertinggalan gold sudah terpaut sekitar 5.000 gold, dan ini bakal jadi sulit banget. Dan maka dari itu seorang Kelar coba diutus untuk melakukan split push karena udah gak bisa lagi team fight 5 versus 5, karena mereka juga sekarang lagi gak ada 2 anggota pemainnya. Kalaupun ada 5 versus 5 nya masih kemungkinan besar untuk kalah, karena ketertinggalan gold udah lumayan kerasa sekarang sekitar 6.000 lebih ya. Oke, dan ini dimana Holy Crystal juga udah berhasil diamankan dari Gyogoi. Pastinya dari damage outputnya udah bakal lebih sakit lagi, dan dimana Lord udah mulai muncul walaupun belum menjadi Lord Enhance, tapi nggak ada masalah karena kali ini dari red buffnya juga udah mulai dicuri sama teman-teman dari RRQ Mika. Udah mulai disuruh puasa ternyata dari seorang Kelar. Kali ini bakalan pusing banget gimana caranya dia bisa dapetin item, sementara itu Crunchy kayak gak bisa body defense, coba di zoning oleh Pinkan dan Gyogoi. Hati-hati Gyogoi tertarik tapi enggak ternyata, dan 1 inner turret berhasil diamankan lagi dan lagi oleh RRQ Mika. Oke, ini tinggal menyisakan 1 dari inner turretnya lagi, dan Gyogoi coba untuk dipaksa mungkin tadi dari backstage, tapi sayangnya nggak mau terlalu komit. Karena kalau dari Kelar nge-commit banget dengan shadow kill nanti bakal jadi bahaya juga buat Kelarnya sendiri. Sementara kita lihat mid lane mulai dihancurkan, dan kita bakal masuk ke fase inhibitor turret, dimana minionnya juga bakal masuk secara 3 wave kali ini, dan di mid lane kita sudah berkumpul teman-teman dari RRQ. Crow-nya kena karena 3 target teman-teman. Follow up langsung ditarik juga, dan ada Vital Strike yang menyambut. Dua ternyata dari Queenie terlebih sakit, masih bisa mengacak-acak backline dan harus mundur lagi. Ical harus down, menyisakan 3 pemain dari teman-teman RRQ. 3 tukar 1, 3 tukar 1 kali ini. At least mereka bisa dapetin inner turret. Tadi juga Lordnya hanya menjadi 1 pengalihan ya. Ketika Lordnya hadir dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith, RRQ Mika coba dapetin inner turret di arah mid lane. Oke, mereka kehilangan 3 player. Mungkin tadi momennya dimana dari 1 player itu tertarik oleh seorang Crunchy ya, dan itu jadi momen di backupnya cepet banget ternyata sama teman-teman dari Onyx Zenith, dan menghasilkan 3 poin. Tapi Gyogoi hati-hati terlalu sendirian dan masih bisa untuk mundur saja. Ini bakal coba di commit gua rasa 1 auto turret di arah bottom lane oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Sementara itu di mid lane Lele Pinkan coba memberikan sedikit pukulan ke arah Crunchy, dan gak akan diladenin juga sama seorang Crunchy karena dia tahu Lele Pinkan udah mulai berasa sakitnya nih. Oke, dan ya ini menyambung nyawa lagi dari teman-teman Onyx, dimana ya 1 inhibitor doang yang berhasil dihancurkan dari teman-teman RRQ. Namun kalau kita lihat dari goldnya memang belum sampai bisa mengejar. Paling enggak dia masih bisa mempersempit ketertinggalannya. Ya, betul sekali. Ini kan lagi 4.000 nih, mungkin bisa dipersempit jadi 2.000 mungkin.
Dan itu order lagi berhasil dimakan oleh seorang Lepingkan. Coba setup dulu nih, oh jadi lagi memasak juga Tyrion Revenge, coba untuk ngecek map aja, ternyata nggak ada siapa-siapa. Jadi Princess Paul sekarang kalau bisa kita bilang map control udah dipegang sama RRQ. Jadi dari Princess Paul kan udah mulai menggunakan Tyrion Revenge-nya itu kayak nebak-nebak ke arah base mana yang biasanya ditempatin sama orang-orang. Oke, dan mulai di freeze lagi kali ini lane-nya, tapi masih bisa diambil juga beberapa minion. Namun kalau kita lihat dari Onyx, mereka harus bergerak bersama. Mereka udah nggak boleh lagi sendiri-sendiri, karena memang kalau misalkan kita lihat dari powernya RRQ, mereka udah sanggup banget untuk ngejepit bahkan. Dan kalau memang kita lihat kasusnya Ichel, mungkin harus 3-4 pemain bahkan yang dikomit untuk dapetin kill ke arah Ichel. Iya, 3 atau 4 pemain, dan itu pun masih cukup lama untuk ditumbangkan ya. Kita ada Tyrion Revenge connect ke arah satu player di Onyx Zenith, di mana di depan seorang Crunchy, seorang diri masih bisa di-backup juga. Kita lihat ada video dari Sek, coba zoning out teman-teman dari arah Kumika. Ini masuk dalam blazing gue, sakit banget ke arah seorang Alin, dan juga Mai berhasil ke takedown kali ini dengan bantuan seorang Lele Pingkan. Tapi ternyata Alin juga menyusul kematian dari seorang Mai. Oke, inisiasi yang cukup salah tadi dari Mei, di mana defense Jaspernya keluar ke arah Kufra. Yang tadinya memang mungkin Lele Pingkan menjadi target utama, namun kali ini coba untuk di-push dulu dari inhibitor turretnya. Fokus ke arah objektif dari Queenie dan berhasil mendapatkan inhibitor turret di arah top lane. Inhibitor turret berhasil disecure oleh teman-teman dari arah Mika, dimana menurut gua tinggal satu ini turret ini bakalan sulit banget, visionnya jadi lebih luas buat teman-teman arah Mika. Dan Lord yang sudah enhance sekarang sudah hadir, bakal langsung saja dikomit. Gangguannya mungkin kemungkinannya akan kecil, tapi bakalan diintip harusnya sama teman-teman Onyx Zenith. Karena kalau misalnya mereka cuma diam di base mereka, dengan adanya Lord kali ini sih bakalan jadi makin sulit untuk mereka melakukan farming. Mereka cuma bisa diam di area base yang mana itu adalah 10% dari map, dan itu bakalan jadi lama banget kalau misalnya mereka mau menyimbangkan goldnya. Kalau kita lihat udah tertinggal sekitar 5.000 gold. Oke, masuk ke 40.000, kayaknya beberapa player udah mulai full itemnya. Tapi tetap aja kalau misalnya kita punya lebih gold, itu kita masih bisa gonta-ganti item. Dan ini kita lihat itemnya hanya beberapa hero aja yang masih kekurangan item. Kita lihat ada Kufranya baru sampai immortal aja, dan tinggal sisanya itu satu item lagi. Oke, sementara sudah ada Lord yang berjalan ke arah top lane. Ini bakal menjadi penentu sih, dimana kalau memang dari Onyx sampai ada blunder, bisa banget di end game sama teman-teman dari RRQ. Dan kali ini mereka masih cukup santai, masih ditunggu dulu, dan mereka coba untuk masukin 3 wave mungkin ya. 3 wave bakal coba didorong, 3 wave bersamaan, dan mungkin Lordnya bakal dikomit, terus mereka bakal coba ambil intip di arah mid lane sih harusnya. Tapi lagi-lagi kita lihat di bawah si Klar lagi coba ke arah seorang Ichel dan gak bakal berasa. Gue pikir di sini ada Tyrion yang coba dimasak, berhasil menabrak satu player yaitu seorang Crunchy. Ada Fiddlesa juga dibuka untuk menzoning out, tapi ternyata Crunchy nggak cukup kuat untuk menahan 4 damage dari arah temannya. Dan juga kita lihat ada Lord yang berhasil dihancurkan kali ini. Turret di arah mid lane berhasil diamankan. Udah nggak ada turret sama sekali, tinggal disabet saja. Apakah akan dikomit? Oke, bakal masuk pada satu wave di dalam Lele Pingkan terlalu low. Kali ini Fiddlesa dibuka untuk mendapatkan 1 poin ke, tapi Blazing juga dibuat tadi oleh seorang Cloud. Nggak bisa buat dipaksakan masuk. Ichel masih cukup tanky ternyata dan bakal dikomit. Oke, 1-0 skornya. Ternyata RRQ Mika berhasil mencuri poin pertama di match pembuka kita, dimana memang push yang tadi sebenarnya udah cukup oke. Dan kita lihat juga dimana defense dari teman-teman Onyx ini cukup solid. Dia fokus ke arah minionnya dulu, dia ngebagi tugas, Crunchy-nya ditinggalin di mid. Dia pede banget karena Crunchy ini yang paling bisa sustain gitu kan daripada semuanya. Dia coba untuk clear minion di mid, sementara Lord di atasnya langsung dikomit sama 4 hero. Tapi sayangnya dari Crunchy harus menumbalkan nyawanya untuk minion di mid tadi. Dan ketika Lordnya mulai clear, udah mulai dikuasai dari base-nya tadi sama teman-teman RRQ, sehingga teman-teman dari Onyx juga udah susah banget untuk bergerak. Iya, betul sekali. Dan kita lihat dari match resultnya di mana Gyogoy keluar sebagai MVP. Ini harus diapresiasi sih, di mana Gyogoy dari tadi sempat beberapa kali kena pressure, bahkan hampir mati, tapi masih bisa selamat dan malah membalikkan keadaan. Backupnya cukup baik dipertunjukkan oleh teman-teman dari RRQ Mika, dimana kalau ada temennya satu yang low itu cepet banget backupnya. Sementara kita lihat dari Onyx Zenith ada Alin yang mendapatkan nilai tertinggi. Kita bisa bilang emang Alin sih dengan power picknya bakalan bisa untuk memperlambat gitu kemenangan musuh sebenarnya. Oke, dan mungkin kalau misalkan bisa